Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Para guru, peneliti, dosen, dan mahasiswa. Alhamdulillah, terima kasih telah melihat video kita. Terima kasih telah menonton video kita sebelumnya. Semoga video-video kita mampu memberikan satu manfaat untuk kita semuanya. Kali ini saya membuat video tentang bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan literatur melalui Scopus. Karena teman-teman sekalian yang ingin memasukkan artikelnya ke dalam jurnal Scopus itu mesti pula memiliki literatur atau referensinya yang berasal dari Scopus. Teman-teman sekalian, ini hanya saran yang saya berikan. Apabila teman-teman sekalian ingin menargetkan Q3, maka paling tidak itu referensinya juga Q3 atau paling tidak lebih tinggi, agar artikel kita dinyatakan artikel yang bagus atau memiliki referensi yang kuat. Nah, oleh karena itu saksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat di video ini. Oke Bapak Ibu sekalian, tentu tahap pertama Bapak Ibu sekalian bisa lihat apabila sudah punya aplikasi ini ya, aplikasi ini gratis. Sebenarnya bisa nanti ada beberapa metode yang akan kita coba untuk mengambil data dari Scopus atau referensi dari Scopus. Yang pertama menggunakan POP, yang kedua nanti menggunakan Mendeley. Nah, seri ini hanya membahas tentang penggunaan POP saja. Baik Bapak Ibu sekalian yang belum punya POP atau belum install POP, kita coba untuk memperlihatkan cara menginstalnya dulu. Nah, kita bisa masuk dulu ke Publish or Perish, ini gratis Bapak Ibu sekalian. Klik saja ya, ambil ini karena ini versi ke-7 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat apa yang Bapak Ibu pakai, apakah menggunakan Windows atau yang lain ya, tapi kebetulan saya memakai PC yang pakai Windows. Kita klik saja itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian ambil menu untuk mendownloadnya. Nah, setelah Bapak Ibu download, klik ya, lalu save. Nah, kalau sudah tersave, maka kita klik bagian tersave tadi 2 kali klik ya, kita cari yang kita sudah download tadi atau sudah kita save tadi, klik 2 kali lalu diinstal. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian yang sudah kita dapatkan dari hasil perburuan kita tadi. Lalu kita tekan yes ya, lalu kita ambil next, kita centang agree, lalu next, lalu install. Nah, kita tunggu ke dia menginstall. Nah, setelah itu kita finish. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah terinstall ini, maka dia akan otomatis masuk di sini. Nah, sebenarnya udah banyak sekali tutorial untuk menjelaskan tentang Crossref, Google Scholar ya, karena ini gratis ya Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ini yang pakai perizinan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang ini itu yang berbayar ya. Nanti kita akan coba juga membuat video tentang bagaimana mengambil referensi dari Web of Science atau WOS. Nah, kita coba dulu yang Google Scholar ya, untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian cara penggunaannya. Kita klik dulu Google Scholar-nya, saya ulangi ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik dulu Google Scholar-nya, lalu ambil, kita memanen data dari Google Scholar dulu. Kita ambil keyword-nya, misalnya kita mencoba untuk keyword menggunakan berbahasa Inggris teman-teman sekalian. Saya ambil family counseling. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga harus ingat bahwa
harus ada rentang tahun. Saya menyarankan lebih baik mengambil rentang tahun 5 tahun terakhir ya. Atau saya lebih suka menggunakan rentang tahun 4 tahun terakhir, karena saya anggap itu lebih masih up to date ya. Atau 5 tahun itu waktu yang bagus Bapak Ibu sekalian gunakan. Lalu search. Ya. Kita tunggu beberapa saat, maka hasilnya akan ada di sini. Oke Bapak Ibu sekalian, kita menunggu. Ini maksimal yang bisa diambil itu satu kali penggunaan POP itu 200 Bapak Ibu sekalian. Ini sangat membantu sekali aplikasi ini, dan tentu saja powerful menurut saya untuk kita yang benar-benar membutuhkan ini. Nanti aplikasi ini Bapak Ibu sekalian tentu saja dipadukan dengan penggunaan Mendeley ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ketika sudah selesai, ini sudah banyak sekali yang bisa kita coba ambil ya. Ada yang PDF ya, ada yang book ya. Nanti tinggal kita pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sesuai yang mana nih? Itu ya. Taruh aja, kita sesuaikan semuanya dulu. Kita ambil, kita klik di bagian ini satu kali kan, jadi seperti ini ya. Lalu Ctrl A ya, biar ini tersave semuanya Bapak Ibu sekalian, di blok semuanya. Ya, kita ulangi, kita klik dulu satu, lalu Ctrl A. Setelah itu klik kanan pada mouse atau pada laptop Anda, lalu ambil di sini adalah save result. Setelah itu ambil as ref manager ya. Oke, klik saja. Nah, hasilnya begini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita buat dulu foldernya ya, biar lebih gampang ya. POP. Nah, ini dia. Ini dari GS. Ya. Kita save. Oke, selesai. Kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kita kosongkan lagi yang ada di dashboardnya. Lalu kita kembali mencoba masuk ke Scopus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa yang di sini free data ya. Tapi kalau yang di sini dua ini pakai registrasi ya. Kalau Bapak Ibu mau cari data di Microsoft Academic ya, itu nanti pakai API namanya. Nah, API itu apa sih? Nah, kita coba lihat dulu API itu apa ya. Ya, API itu adalah Application Programming Interface ya. Adalah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi menjadi terhubung satu sama lain. API sangat penting dalam teknologi karena dapat membuat program jadi lebih mudah. Pertama, kita harus klik dulu Scopusnya, menyedot data dari Scopus. Bapak Ibu sekalian silakan kita isi dulu yang ada di sini. Kalau saya cenderung ngisi yang ada di keyword ketimbang saya ngisi yang ada di title. Karena kalau di title berarti hanya judul yang ada kata-kata thanatophobia. Sedangkan kalau di keyword, setiap keyword yang ada thanatophobia itu otomatis akan masuk ke dalam data saya nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi ini. Setelah itu kita kasih batasan tahunnya, misalnya 2015 hingga 2021. Lalu di search. Nah, ketika di search, Bapak Ibu sekalian akan terlihat menu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Scopus API Key. Jadi dia minta nanti Bapak Ibu sekalian register dulu di Go to Elsevier Developer of Website ya. Ditekan ini, klik itu ya. Setelah diklik itu Bapak Ibu sekalian akan tergiring ke portal ini. Masuk ke dalam website Elsevier. Lalu setelah itu kita klik I want an APK ya. Kita ambil kuncinya. Nah, biasanya dia akan minta kita untuk sign in dulu ke dalam portal Elsevier sendiri ya. Setelah Bapak Ibu sekalian sign in ya,
Bapak Ibu sekalian sign in, maka akan ada menu seperti ini. Register APK. Lalu kita ambil create APK. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian isi di sini. Labelnya apa? Misalnya saya membuat labelnya adalah AB Api Scopus, saya buat gitu ya. Lalu URL-nya Bapak Ibu sekalian silakan masukkan URL pribadi Bapak Ibu sekalian, apakah itu Facebook, apakah itu Bapak Ibu sekalian punya blog, bisa dimasukkan. Yang penting itu adalah URL Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan, kalau saya masukkan Facebook saya. Ya, kita ambil Facebook misalnya ya. Nah, setelah itu kita klik bagian kita di depan dan kita ambil yang di atas ini URL-nya. Lalu setelah itu kita masukkan ke website URL. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu sekalian, silahkan centang I agree with the API Service Agreement. Begitu juga dengan yang di sini. Nah, setelah itu tinggal diklik submit. Nah, setelah itu semua Bapak Ibu sekalian akan ada yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah website yang saya isi tadi, dan ini adalah label API yang saya sudah daftarkan, dan ini adalah key API-nya. Jadi kita blok semuanya sampai ujung ya. Kita blok semuanya yang ada di sini sampai ujung. Kemudian kita masukkan ke dalam API key. Ctrl V. Lalu setelah terisi ini tinggal di OK-kan. Nah, setelah itu akan otomatis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dia akan cari ya. Ini adalah hasil yang Bapak Ibu sekalian dapat dari artikel yang Bapak Ibu cari tentang tulisan Thanatophobia. Lalu tinggal di klik dulu satu di antara tulisan ini. Lalu kita ambil Ctrl A. Dan setelah itu kita klik kanan, ambil Save Result. Lalu setelah itu kita ambil as RIS atau Ref Manager. Klik dan akan ada yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, tinggal dibuat Scopus misalnya. Lalu save. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai itu tinggal di close aja. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mengekstrak data yang kita dapat tadi ke dalam Mendeley desktop. Saya buat dulu foldernya adalah data Scopus. Nah, setelah itu kita ambil tadi yang kita sudah save. Lalu kita Ctrl X. Dan kita salin ke dalam ini, Ctrl V. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah punya data yang Bapak Ibu perlukan dalam membuat artikel nantinya. Ada banyak data yang Bapak Ibu bisa gunakan, namun Bapak Ibu sekalian ada kekurangannya yang tadi, itu adalah nama autornya tidak lengkap. Nah, agar ini lengkap, Bapak Ibu sekalian seret saja ini ke bawah, lalu ambil DOI-nya dan kita klik lookup. Maka dia akan terisi abstraknya dan juga akan ada namanya secara lengkap yang ada di sini. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat artikel ini isinya apa, apakah dia berbayar atau gratis. Kalau dia berbayar, kita akan coba mengambil data secara gratis. Bapak Ibu sekalian lihat dulu. Nah, ini karena ini open access, dia tidak berbayar. Kita bisa lihat datanya dengan view PDF.
Nah, apabila ini cocok untuk Bapak Ibu sekalian, ya silakan di kalau ini cocok Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian membacanya. Adalah referensi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa digunakan untuk kelanjutan artikel Bapak Ibu sekalian. Namun kalau Bapak Ibu sekalian jumpa dengan artikel yang berbayar, ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini open access. Nah, misalnya seperti ini ya, dia minta berbayar, maka Bapak Ibu sekalian bisa ambil data yang di ujung ini, DOI-nya, lalu Ctrl C, kita masuk ke Ski Home. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Ski Home. Lalu setelah itu di Ctrl V di sini. Dan kita klik Open. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat artikel yang tadi berbayar. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian melihat, membacanya, apakah ini cocok untuk menjadi tulisan kita atau tidak, atau kita mengutip dari tulisan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pilihlah secara selektif yang sudah kita ambil. Nah, saya kembali lagi mengingatkan agar ini lengkap namanya dan data-datanya. Seret ke bawah, lalu ambil DOI, lalu di look up. Oke, dia akan otomatis terisi dengan sangat lengkap nama-nama orang yang kita jadikan referensi kita nantinya. Oke, sekian dulu Bapak Ibu sekalian mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi API kita memang harus berhati-hati, dan jika nanti datanya invalid atau tidak valid, Bapak Ibu sekalian silahkan ulangi proses itu dari awal, sehingga Bapak Ibu sekalian mendapatkan data API-nya dari Elsevier. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan share bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.